lagi lanjutkan OTW spesial inkubasi bisnis untuk kemandirian pesantren. Saya sekarang lagi di Magelang, Jawa Tengah, pengen ngerasain salah satu makanan khas Magelang, yaitu getuk yang katanya di sini sangat otentik. Yuk kita OTW. Habibie lucu. Boleh deh, Boleh, getuknya monggo. satu. Coba. Sakit dulu, monggo. Iya. Nah, wih, warna-warni Bu ya? Iya, Dulu warna-warni. getuk tuh saya taunya cuma warna coklat gini Bu. Iya. Sekarang udah ada, ini mungkin rasa strawberry ya? Ini vanilla ya? Iya. Kemudian betul. ini originalnya, coklat itu. coklat. Coklat, Oh, iya. Oke. Wah, saya cobain Bu ya. Iya, boleh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dan kenikmatan yang kaya dari getuk ini menjadi cerminan kearifan lokal masyarakat Magelang dan menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat setempat. Jika pergi ke Tegalrejo, Anda akan menyesal jika tidak mampir. Iya, iya. Kalau yang coklatnya seperti yang biasanya getuk kita makan waktu kecil. Iya. Cuman ini jauh lebih enak karena emang tempatnya ya di sini ya, makanan khasnya. Iya. Kalau yang strawberry sama vanilla, terus terang pertama kali nih nyobain. Oh iya gitu. Dan ini dari singkong kan Bu? Ini singkong, semuanya bahannya singkong. Semuanya bahannya dari Iya, singkong, singkong. kemudian manis, legit, kenyal, sampai kayak makan permen gitu. Iya. Nah, Cuma gitu. kalau gitu saya bakal bawa nih Bu, buat Mau bekal sekaligus oleh-oleh.
Wah, pesantren ini memang harus punya kemandirian secara bisnis. Sejak awal Kiai Kudori sudah berpikir seperti itu, bahwa kebaikan ekonomi ini menjadi bukti atau termasuk dari bukti kebaikan agama. Dan kebaikan agama, ketika seseorang itu agamanya sempurna, pasti juga ekonominya akan baik. Itu visi Kiai Kudori. Maka kemudian yang dilakukan jenengan, Gus, terkait untuk melanjutkan. Mari. Ya. Assalamualaikum. Salam. Anak-anak adalah harapan terbaik di masa depan. Bisakah mereka bertahan di jalan yang lurus tanpa pondasi agama yang kuat? Banyak anak tidak mendapatkan pendidikan agama yang sungguh-sungguh. Bimbingan tidak tepat, akhirnya mereka tumbuh tanpa nilai-nilai luhur. Masa depan pun keras dan suram. Dengan madrasah diniyah takmiliyah dan taman pendidikan Al-Quran, anak-anak paham ritual beribadah, berakhlak mulia, dan sanggup menyayangi sesama. MDT dan TPQ menuju generasi cerdas sejak dini, bertakwa, dan menjunjung tinggi toleransi. Ustazah, emang gini tiap hari di pondok pesantren? Itu senior membuli santrinya. Oh, itu oknum. Wah, saya jadi takut nih. Itu sudah jadi statistik. Kok bisa? Kita ada program peningkatan kapasitas santri, pengelola pesantren, dan pendidik. Aksi kekerasan atau pelecehan? Program anti kekerasan terhadap anak mencegah hal itu. Katanya ada pengkaderan teroris. Itu cuma hoaks. Dengan kurikulum holistik, seperti keterampilan sosial, kreativitas, dan akademis, mutu pesantren kini lebih ramah anak. Karena suara kami didengar dan pola asuh lebih menyenangkan, tidak ada lagi diskriminasi atau tindak kekerasan, sehingga kami lebih fokus dalam belajar dan berprestasi di pesantren.
lengkap sekali ya, Ustadz. Ya, betul. Bahkan lebih lengkap dari minimarket yang ada di luar sana. Ya. Karena mungkin lantaran harus mengakomodir kebutuhan-kebutuhan santri dan santriwati sehari-hari ya. Iya, iya. Yang tentunya lebih komprehensif, lebih detail dari masyarakat pada umumnya. Ya, kita bisa melayani seluruh kebutuhan santri. Nah, untuk lebih detailnya bisa kita obrolin di kantor manajemen. Silakan. Oke, berarti ada kantor manajemen? Ada. Nah, boleh tuh. Kita ke Silakan. sana ya, Ustaz. Saya antar Habib. Iya. Ya. Nah, tapi kalau yang produk-produk lainnya khas santri ya, yang tidak ada di minimarket atau grosiran lainnya itu apa ya? Ya. Apa termasuk kitab-kitab gitu? Betul, kita punya kitab-kitab yang memang dicetak oleh pesantren. Kita juga punya beberapa produk-produk seperti aksesoris yang dibikin oleh santri-santri sendiri. Oh, jadi bukan hanya kulaannya dari masyarakat sekitar dan dari distributor, tapi dari produk-produk santri sendiri. Ya. Jadi santri paling tidak sejak awal diajarkan untuk berwirausaha. Ya. Dan juga untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri mungkin ya. Betul, santri kita ajarin bagaimana mereka itu mampu berinovasi, membuat satu produk-produk yang layak dijual baik untuk santri ataupun untuk masyarakat sekitar. Oke, nah terkait program inkubasi bisnis untuk kemandirian pesantren dari Kemenak ini, Mbah Yai, itu pertama kali akhirnya diterima oleh pesantren ini kapan? Ya, kita memang prosesnya agak panjang semenjak kita mengusulkan, mengirimkan proposal sampai akhirnya turun. Ya kira-kira 10 bulan akhirnya kita mendapatkan ini di tahun 2023 kemarin. Oke, dan itu yang kemudian menjadikan BIMART itu yang di depan sebegitu modernnya ya? Betul, ya itulah yang kita wujudkan sebagai grosir dan juga retail yang bermanfaat untuk pesantren yang ada di sekitar kita. Nah,
info pertama tentang program inkubasi bisnis untuk kemandirian pesantren ini didapat dari pesantren yang jemput bola atau memang dari Kemenak yang mensosialisasikan? Ya, kita pertama mendapatkan informasi melalui website Kemenak Pusat, dan juga kita mendapatkan informasi dari Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Oke. Nah, setelah kemudian ini mendapatkan inkubasi bisnis, Yai, Betul, ya. apa yang kemudian berbeda dari sebelumnya? Ya, kita sangat merasakan manfaatnya ketika kita akhirnya dapat mempunyai retail modern dan juga di situ menjadi grosir. Akhirnya semua kantin-kantin, minimarket yang ada di dalam pesantren ini bisa menjadi satu. Mereka belanjanya di Bimat yang diinkubasi oleh Kementerian Agama itu. Oke. Nah, kalau kendala-kendalanya, Yai? Ya, kendalanya memang kita masih harus bisa merangkul banyak minimarket, kantin-kantin di pesantren sekitar kita, supaya nanti mereka bisa bersama-sama bergabung belanja di tempat kita. Akhirnya ini akan tentunya memberikan kontribusi yang besar untuk pesantren. Pantesan ketika saya pertama kali masuk ke Pondok Pesantren Tegalrejo ini, terasa sekali komprehensifnya. Ini pesantren yang salaf, tapi karena kemandirian pesantrennya tumbuh begitu pesat, gedung-gedungnya itu tidak terasa seperti pesantren salaf, sangat modern. Bahkan saya melihat tadi santriwati itu diantar pakai bis khusus dan ada berbis-bis yang keluar masuk pesantren. Kemudian gedung-gedung yang sangat megah, itu ya berkat dari kemandirian pesantren ini ya. Iya Beb, dan ini kita kepengen memberikan servis pelayanan kepada santri yang terbaik, dari bangunan, dari fasilitas, semua supaya santri bisa merasa nyaman, merasa senang, akhirnya mereka bisa betah di pesantren. Betah di pesantren, itu yang paling penting. Karena tujuan utama orang tua menitipkan anak-anaknya di pesantren adalah untuk ngaji, dan kemudian kemandirian pesantren ini adalah bagian dari upaya pesantren untuk membuat kondisi santri kondusif dalam mengaji. Ngaji tetap menjadi yang utama bagi para santri. Yai, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Beb. Ini betul-betul sesuatu yang betul-betul membekas bagi saya, bagaimana program BMT ini bukan hanya mendidik bagi kemandirian pesantren, bagi kewirausahaan santri, tapi membentuk santri-santri yang tidak hedonis, sederhana, terkontrol konsumerismenya. Karena kita melihat sekarang, Yai, di luar sana betapa banyak anak muda yang akhirnya hancur masa depannya, terjebak dalam berbagai jebakan-jebakan duniawi karena berangkat dari pola hidup yang hedonis, konsumerisme yang berlebihan, mengkonsumsi barang-barang branded yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kesantrian khususnya, sehingga akhirnya mereka ya lepas kontrol. Iya betul. Ini makanya ini satu inspirasi yang penting, bukan hanya bagi para santri, tapi bagi masyarakat luas di Indonesia, khususnya anak-anak muda. Kalau gitu saya mohon izin, Yai, mau OTW lagi, saya kemana-mana naik motor nih. Luar biasa istimewa. Jadi mau keliling-keliling lagi, mencari inspirasi lagi. Terima kasih, Beb. Sehat selalu, Beb. Mohon izin, Yai. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presiden tegur kepala daerah soal ada warga sulit beribadah. Komisi 10 prihatin kasus bullying di sekolah meningkat tajam. Tawuran maut 2 kelompok pelajar, 2 orang ditangkap. Nah, inilah yang sering Abah ceritakan. Sudah puluhan tahun kita diributkan soal ketidakharmonisan. Akibat apa, Bah? Ya karena masyarakat lebih memilih hedon dan materialistis. Mereka mengabaikan nasihat para ulama. Jalan keluarnya, Bah? Santri bisa mengikuti matali atau pendidikan kader ulama. Karena ulama itu tidak hanya harus pada khutbah,
tetapi harus memahami perkembangan zaman dan teknologi. Abah yakin santri bisa meneruskan ke sana? Yakin, dan kita harus yakin. Karena kerisauan santri adalah tasawuf, yang konsen pada akhlak. Itulah pintu masuk santri. Jam naon eta teh PBSB Dana Abadi Pesantren? Iku program beasiswa santri berprestasi saking Kemenak. Itu aturan Presiden tahun 2021. Biaya pendidikannya ringan dan mahasiswa iso riset karo ngabdi ning masyarakat. Asyiknya nih santri bisa milih mau belajar agama, jadi dokter, teknologi, serah dah. Hari universitasnya bisa milih tuh? Ya iso dong. Dah, belum lu udah ngayal, daftar dulu noh tahun depan. Insya Allah siap. Saya sebagai penerima beasiswa santri berprestasi dan saat ini saya diamanahi sebagai Dekan di Fakultas Syariah UIN Has Jember. Terima kasih Kementerian Agama, terima kasih Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atas beasiswa prestisius ini. Ustazah, emang gini tiap hari di pondok pesantren? Itu senior membuli santrinya. Oh,
Itu oknum. Wah, saya jadi takut nih. Itu sudah jadi statistik. Kok bisa? Kita ada program peningkatan kapasitas santri, pengelola pesantren, dan pendidik. Aksi kekerasan atau pelecehan? Program anti kekerasan terhadap anak mencegah hal itu. Katanya ada pengajaran teroris, itu cuma hoaks. Dengan kurikulum holistik, seperti keterampilan sosial, kreativitas, dan akademis, mutu pesantren kini lebih ramah anak. Karena suara kami didengar dan pola asuh lebih menyenangkan, tidak ada lagi diskriminasi atau tindak kekerasan, sehingga kami lebih fokus dalam belajar dan berprestasi di pesantren. Jam naon eta teh PBSB Dana Abadi Pesantren. Iku program beasiswa santri berprestasi saking Kemenak. Itu aturan Presiden tahun 2021. Biaya pendidikannya ringan, ben mahasiswa iso riset karo ngabdi ning masyarakat. Asyiknya nih santri bisa milih mau belajar agama, jadi dokter, teknologi, seterah dah. Hari universitasnya bisa milih tuh. Ya iso dong. Dah, belum lu udah ngayal, daftar dulu noh tahun depan. Insya Allah siap. Saya sebagai penerima beasiswa santri berprestasi dan saat ini saya diamanahi sebagai Dekan di Fakultas Syariah UIN Jember. Terima kasih Kementerian Agama, terima kasih Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atas beasiswa prestisius ini.